Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosita dengan NIM 4312110067, mahasiswa kelas reguler 2 dari mata kuliah Statistik berbasis komputer yang diajari oleh dosen pengampu Hedi Derajat Wijaya, Eskom MM. Kali ini sesuai dengan video yang memang harus saya buat dan jelaskan, ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 6. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan data yang dibuat dengan Smart PLS 4. Dan berikut penjelasannya. Saya akan memberikan dan menerangkan beberapa presentasi dari presentasi atau PowerPoint yang sudah saya buat. Di sini ada penjelasan mengenai analisis partial least square. Analisis partial least square atau disebut dengan PLS adalah sebuah metode analisis yang dikenal juga sebagai soft modeling karena tidak memerlukan asumsi-asumsi dari regresi OLS atau ordinary least squares seperti keharusan data terdistribusi normal secara multivariat dan ketiadaan masalah multikolinearitas di antara variabel eksogen, dan hal tersebut bersumber dari peneliti Ghazali 2021. PLS memiliki tujuan untuk menemukan hubungan linear prediktif yang optimal di dalam data. Metode ini juga sering digunakan dalam analisis struktural untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan antar variabel laten. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah beberapa langkah pengujian yang memang dilakukan oleh penelitian. Ini ada langkah discriminant validity. Uji discriminant validity merupakan suatu metode yang digunakan dalam analisis konstruk untuk memastikan bahwa setiap konstruk atau variabel benar-benar berbeda satu sama lainnya. Uji discriminant validity ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk dapat membedakan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya dengan jelas dan signifikan. Nah, di sini tertera dengan hasil uji diskriminan mulai dari variabel X1, X2, X3, dan Y1. Dan X1 terdiri dari RE1 sampai RE14, dan X2 terdiri dari RT1 sampai RT10, dan untuk X3 terdiri dari KP1 sampai KP10, dan untuk Y-nya terdiri dari KP1 sampai KPL16. Nah, di sini hasilnya dijelaskan dari tabel tadi dapat dilihat bahwa nilai korelasi konstruk online customer review dengan indikator yaitu RE1, 2, 3, 4 sampai dengan 14 memiliki nilai loading faktor lebih tinggi dibandingkan konstruk variabel lainnya. Adapun nilai korelasi konstruk pada variabel online customer rating dengan indikatornya yaitu RT1, RT2 hingga RT10 memiliki nilai loading faktor yang lebih tinggi dibanding dengan konstruk variabel lainnya. Selanjutnya, terdapat korelasi konstruk pada variabel kualitas produk dengan variabel lainnya yaitu KP1, KP2, KP3, KP4 hingga KP16 memiliki nilai loading faktor yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk variabel lainnya. Kemudian korelasi konstruk pada variabel keputusan pembelian dengan indikator yaitu KPL1, KPL2, KPL3 hingga KPL16 di mana sudah memiliki nilai loading faktor yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk variabel lainnya. Nah, adapun metode lain yang bisa digunakan untuk menguji discriminant validity adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AV untuk setiap konstruk dari korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Adapun nilai AV yang baik adalah 0,5 atau lebih pada setiap konstruk. Itu dijelaskan oleh penelitian Purwanto 2021.
Dari sini juga ada hasil uji average variance extracted atau AV yang dimana berdasar dari table menunjukkan bahwa uji average variance extracted dengan variabel online customer review, online customer rating, kualitas produk, dan keputusan pembelian memiliki nilai lebih dari 0,5. Maka dari itu nilai seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang baik. Sini ada uji reliabilitas, di mana merupakan suatu metode untuk mengukur konstruk yang sedang diteliti tanpa adanya kesalahan atau variabilitas yang disignifikan. Uji reliabilitas dan dilakukan menggunakan indikator composite reliability dan Cronbach alpha. Sini ada hasil pengujian dengan Cronbach alpha dan hasil pengujian composite reliability. Dari hasil pengujian Cronbach alpha, di mana hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach alpha juga merupakan penilaian terhadap reliabilitas dari batas suatu konstruk. Instrumen dapat dikatakan reliable atau konsisten saat mengukur variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Jadi bisa dijelaskan dari online customer review sampai keputusan pembelian semua di atas 0,7, bahkan rata-ratanya di atas 0,9. Dan ada hasil pengujian composite reliability menunjukkan bahwa hasil pengujian Cronbach alpha dalam penelitian ini memperoleh hasil 0,7. Jadi dapat diartikan bahwa apabila item instrumen digunakan 2 kali untuk mengukur uji yang sama, maka mendapatkan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Jadi antara pengujian Cronbach alpha dan pengujian composite reliability itu sama tingkatnya di atas 0,9. Dan kesimpulannya, online customer review tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Hal ini juga didasarkan pada online customer review yang dinilai belum cukup baik bagi customer sehingga customer belum dapat meningkatkan keputusan pembelian. Untuk itu, penjual memerlukan evaluasi terkait review dari customer. Online customer rating berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana pembelian itu melalui Shopee. Jadi hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik rating yang diberikan oleh customer Shopee, maka keputusan pembelian yang dilakukan konsumen akan semakin meningkat. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kualitas produk yang diberikan oleh penjualan sudah baik dan dapat meningkatkan keputusan pembelian. Dan video selanjutnya akan saya berikan dan akan saya share mengenai pengolahan di aplikasi Smart PLS 4. Nah, langkah awal jangan lupa untuk klik new project, yang dimana kalian harus mengupload file dengan import data file. Dan kalau untuk file yang bisa terbaca oleh Smart PLS itu file berbentuk CSV atau Excel, tapi lebih disarankan untuk yang file berbentuk CSV. Nah, ini saya klik PLSM, klik model name, itu bebas. Dan lanjut membuat diagram Venn, jangan lupa di blok lalu tinggal diseret aja. Dan jangan lupa di rename sesuai dengan variabel yang kalian pilih. Dan ini juga dilakukan dengan hal yang sama di variabel lain. Ini di X1-nya online customer review. Akhirnya nanti jadi seperti ini. Klik connect. Jadi jika nanti sudah terhubung atau connect, diagram akan berubah menjadi berwarna biru, diagram bulatnya. Dan di tahap ini untuk Cronbach alpha atau nilai reliabilitas atau composite reliability itu menjadi tahap yang bisa menjadi tahap penilaian mulai dari Y, X1, X2 hingga X3. Karena nilai reliabilitas yang baik menjadi andalan untuk pengukur yang baik. Jadi bisa pilih salah satu dari Cronbach alpha atau composite reliability. Dan di paling kanan ada average variance extracted, yang dimana untuk alat mengukur validitas convergence juga. Nah, selain dari contract reliability, kita bisa juga menggunakan discriminant validity untuk alat mengukur. Dan sudah tertera dari Y, X3, X2 ke S1, yang dimana ini berbentuk horizontal dari atas ke bawah. Jadi yang horizontal ini sebagai bentuk akar dari AV tadi. Jadi jika angka di bagian Y itu lebih besar dari AV yang sebelumnya tadi, itu menguji kalau misalnya validitas dari keputusan pembelian itu sangat kuat.
Dan nantinya sebelum ini di-save, kalian juga bisa ngesimpan dengan cara di-save atau klik save di Excel. Ke export, dan nanti hasilnya seperti ini. Lalu kembali ke diagram Venn tadi, kita klik calculate. Lalu klik bootstrapping and stop calculation.